Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal aset ya. Oke, yang pertama itu nomor 21. Nomor 21. Dari gambar segitiga ini, kalau diperhatikan itu terdapat dua segitiga yang saling sebangun. Yang sebangun ya. Karena ini sebangun, itu ada segitiga yang kecil itu ada CDE. CDE itu sebangun dengan segitiga yang besar ada CAB. Oke. Karena ini sebangun, maka dapat dibentuk suatu perbandingan antar sisinya. Nah, diperoleh perbandingan sisinya itu misal CE kalau dibandingkan dengan DE itu akan sebanding dengan sisi tingginya CAB itu ada CB per DE itu sebanding sama AB ya. Nah, sekarang tinggal disubstitusikan angka-angka ini. Di soal kan kita diminta untuk mencari lebar sungai sebenarnya. Lebar sungai sebenarnya itu berarti kita butuh si CE ini. CE ini kita lambangkan X saja ya. Oke, berarti CE itu X per DE. DE 7 cm berarti itu saja 7. CB CB dari C ke B berarti melewati E juga kan, berarti CE dilewati juga, berarti kan X ditambah 15 per AB. AB itu 28. Sekarang diapain? Tinggal dikalikan silang karena ini perbandingan senilai. X kali 28 berarti 28 X sama dengan 7 kali X plus 15. Itu saja 28 X sama dengan 7 kali X adalah 7X ditambah 7 kali 15 adalah 105. Oke, agar X yang bisa dihitung maka kita kumpulkan dulu ya. Kita hilangkan X yang berada di sini ya. Caranya adalah dengan menghadirkan lawannya. Lawan 7X ini positif ya, berarti lawannya adalah negatif 7X. Kedua ruas dikurangi negatif 7X atau ditambahkan negatif 7X. Nah, karena ini persamaan berarti kan 28X min 7X sama dengan 7X min 7X plus 105. Ini habis ya, karena tadi kita kan akan menghilangkan 7X ini. Tinggal di sini 28X dikurangi 7X itu adalah 21X sama dengan 105. X-nya agar bisa dihitung berarti kedua ruas sama-sama dibagi si 21 ini. 105 dibagi 21. 105 dibagi 21 adalah 5 cm. Oke. Ini belum selesai sampai sini. 5 cm itu adalah lebar si CE itu pada denah ya. Ini CE. Yang ditanyakan kan lebar sebenarnya. Nah, kita di sini tuh punya si skala ya. Oke, ada skala nih. Berarti kita bisa memanfaatkan untuk mencari lebar sungai sebenarnya. Kita gunakan rumus yang mencari jarak sebenarnya. Berarti kan ini ada segitiga jas jus ya, JP JCS. Berarti kita mencari jarak itu adalah JP jarak pada peta dibagi skala. Jadi kan kita punya jarak petanya itu adalah 5, skalanya itu 1 banding 5000. Berarti kan J sama dengan 5 per 1 banding 5000 ya kan? Atau 5 bagi 1 per 5000. Dengan 5 per 1 kali 5000 per 1 ya kan, karena ini pembagian dengan pecahan berarti yang belakang kan agar bisa dihitung harus dikalikan dulu. Berarti tinggal 5 kali 5000 adalah 25.000. Ini masih cm. Nah, kita ubah ke bentuk meter. Berarti naik 2 ya. Naik 2 berarti dibagi 100. Nolnya dihilangin 2 berarti tinggal 250 meter. Jawabannya yang D. Oke, itu kaitannya sebangunan dan perbandingan ya. Yang nomor 18 itu juga masih seputar sebangun ya, kesebangunan. Oke. Nah, berarti dari gambar ini segitiga ini ada dua segitiga yang sebangun ya, ada segitiga MNO dan segitiga MKL. Kita harus membuktikan si ini
pernyataan-pernyataan ini. Oke, dari bentuk ini kita peroleh perbandingan. Berarti ada KL kalau dibandingkan sama NO itu sama dengan MK per MN. KL dibandingkan NO itu MK sama MN. Terus juga bisa juga sama KL, berarti kan LM sama MO. Oke, kita substitusikan ya, kita pakai yang ini saja yang punya ukuran. Berarti KL itu ada 35 per NO nya itu 7, sama dengan LM nya kita nggak tahu ya, berarti kan LM kan melewati si O ini kan, MO ini kan, berarti kan ada 9 nya, ditambah kita tidak tahu LO nya, berarti ditambah X, terus MO nya itu adalah 9. Nah, kita hitung si X nya dengan perkalian silang, berarti kan 35 kali 9 sama dengan 7 kali 9 plus X. 35 kali 9 itu adalah 315, 7 kali 9 itu 63, ditambah 7 kali X itu adalah 7X. Oke, dari sini kita akan menghitung nilai X kan, berarti kita harus menghilangkan angka di persekitaran X ini, berarti menghilangkan 63. Caranya adalah dengan menghadirkan lawan dari positif 63, yaitu negatif 63 di kedua ruas. 315 dikurangi 63 sama dengan 63 dikurangi 63 ditambah 7X. Oke, ini habis ya, karena tadi kan mau dihilangkan, berarti 315 dikurangi 63 itu adalah 252 sama dengan 7X. Berarti X nya agar bisa dihitung adalah sama-sama dibagi 7 ya, per 7 sama dengan X. 252 di 7 adalah 36. Nah, X ini adalah si OL atau LO, berarti pernyataan yang pertama itu benar. Terus ini pernyataan kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian, MN banding MO itu sebanding sama NK sama OL, itu nomor 2 salah ya. Terus nomor 3, panjang LM itu 45, ML itu berarti gabungan dari MO sama OL. OL tadi 35 ya, 36, berarti panjang ML adalah 9 ditambah 36, benar ya, 45. Nah, berarti 1 sama 3 benar. Oke, lanjut. Yang keempat, MN perbandingannya itu MN banding NK, MN banding NK itu sebanding sama LO banding MO. Ini kebalik ya. Nomor 4 juga kurang sesuai. Berarti jawabannya itu yang benar adalah 1 dan 3. Oke, berikutnya nomor 17. Nomor 17 ini masih tentang kesebangunan segitiga ABC itu sebangun sama segitiga PQR. Nah, ini ada tanda-tandanya ya, ada bintang, ada plus, ada lingkaran. Nah, itu tinggal disesuaikan saja dengan sisi-sisinya ya. Berarti diperoleh perbandingan itu AB. Lihat AB, AB itu bintang sama plus. Berarti dicari yang bersesuaian sama segitiga satunya, itu yang bintang sama plus itu adalah sisi yang RI. Berarti AB banding RI itu sebanding dengan, coba BC. BC itu plus sama lingkaran BC. Oke, itu sebanding sama plus sama lingkaran, berarti sama RP. Satu lagi AB BC CA. Coba, berarti lingkaran sama bintang. Lingkaran sama bintang itu sama aja di sini dengan KIP. Oke, berarti tinggal disubstitusikan agar kita bisa menghitung BC. Nah, karena yang ada itu AB sama RP nya, berarti pakai perbandingan yang ini ya. Tinggal disubstitusikan. AB itu 25, RI itu 10, terus BC nya itu X, kita belum tahu ya, mau BC aja nggak apa-apa. RP nya itu 6, tinggal dikalikan silang. 6 kali 25, 6 kali 25 itu berapa? 150 ya kan. Terus X kali 10 berarti 10X. Oke, berarti tinggal kita menghitung nilai X. Nilai X agar bisa dihitung berarti kedua ruas sama-sama dibagi 10 ya, karena ini ada 10 nya menyatu dengan X. Berarti kan 150 per 10 sama dengan X.
ini tinggal 15 sama dengan X. Berarti kita mau BC panjangnya adalah 15 cm. Itu masih persatuan. Yang nomor 16 ini kaitannya dengan translasi ya. Oke, translasi itu apa? Translasi adalah pencerminan ya. Berarti translasi itu bentuknya atau panjangnya atau ukurannya harus sesuai dengan bentuk awalnya atau titik awalnya. Rumusnya apa translasi? Masih ingat nggak? Rumusnya itu P itu yang awal ya, titik awalnya itu X, Y, koordinatnya itu kalau ditranslasikan oleh T dengan titik AB itu jadi membentuk bayangan P aksen dengan koordinat X aksen dan Y aksen. Nah, kita di sini sudah punya P aksennya ya. Sudah punya bayangannya. Kita yang belum punya adalah titik awalnya. Berarti caranya gimana? Berarti kan kita kalau dibuat rumus X aksen ini kan sama dengan X plus A gitu kan. Berarti kita mencari X nya kan. Berarti kalau kita mencari X, caranya gimana? Kebalikannya ya, nanti tinggal disubstitusikan. Kalau Y aksen berarti Y plus B. Oke, Y aksennya kita masukkan. Ini X aksen, ini Y aksen. X aksennya itu 12, itu sama dengan X plus A nya ini 7, ini B. A nya itu negatif 7. Dan ini agar nilai X ketemu, itu berarti diapain? Di buang persekitaran X nya, ini ada negatif 7, lawan dari negatif 7 adalah plus 7, berarti kedua ruas sama-sama ditambah 7. Berarti di sini 12 plus 7 sama dengan X tambah min 7 tambah 7. Ini habis ya, karena tadi kita mau dihilangkan. Berarti 12 tambah 7 adalah 19. Itu nilai X nya. Itu X nya. Kita tinggal ngitung yang Y nya. Y aksennya dimasukin. Di sini adalah negatif 10. Nah, dengan Y plus B nya adalah 6. Nah, kita mau menghitung Y ini, mencari nilai Y. Berarti kita menghilangkan di persekitaran Y ada angka 6. Lawan dari positif 6 adalah negatif 6. Kedua ruas sama-sama ditambah negatif 6. Berarti min 10 ditambah negatif 6 sama dengan Y ditambah 6 tambah negatif 6. Berarti negatif 10 tambah negatif 6, negatif 16 sama dengan Y. Ini kan habis. Nah, ketemu koordinatnya adalah P tadi kan X, Y, ketemu X nya itu 19, Y nya itu min 16. Jawabannya yang A. Tuh. Nomor 15 sekarang. Ini tentang refleksi. Oh, translasi tadi pergeseran. Refleksi baru ini namanya pencerminan. Maaf. Nah, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau refleksi itu kan banyak ya, bisa refleksi terhadap sumbu X, bisa refleksi terhadap sumbu Y, Y sama dengan min X, atau sama dengan 0, itu banyak ya. Nah, itu ada sih di buku tabelnya. Ini refleksi terhadap itu ya, bikin tabel di sini ya, bersama koordinat bayangan gitulah ya. Nah, misal terhadap X itu bayangannya adalah X, min Y. Terus kalau terhadap sumbu Y itu koordinatnya min X, Y. Kalau koordinat titik 0 itu berarti min X, min Y. Kalau Y sama dengan X itu dibalik, Y, X. Kalau X sama Y sama dengan min X itu min Y, min X. Oke, ini beberapa. Nah, sisanya bisa dicari lagi di buku. Nah, yang diminta di sini adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Berarti kita pakai yang ini. Umumnya bentuk koordinat itu adalah X, Y ya. Berarti kan ini
X-nya itu koordinat A itu X-nya itu min 8 dan Y-nya adalah 5. Berarti setelah direfleksikan terhadap Y sama dengan X itu ditukar nih posisinya menjadi Y, X. Berarti tinggal diubah aja yang Y di depan, berarti 5, min 8. Jawabannya yang B. Oke. Nomor 14 ini tentang parabola ya. Oke. Dari ini fungsi kuadrat sih ya. Ini fungsi kuadrat. Bentuk umumnya kan ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah ini mengandung ax kuadrat sama plus bx. Berarti kan ht. Kalau ditulis lagi itu berarti kalau diurutin kan jadi a nya itu min 4 t kuadrat ditambah 200 t. A nya itu min 4, B nya itu 200. Oke, diperoleh ini. Nah kalau mencari waktu berarti kan ini ya, nya itu berarti pakai rumus yang ini, min B per 2A. Tinggal disubstitusikan, min B nya 200 per 2 A nya itu min 4, berarti kan min 200 min 8, jadi positif ya. 200 bagi 8 itu 25. Ini waktunya menit. Dan ini T nya sih, nyari T nya. Nah terus yang ditanyain selanjutnya adalah ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum pada saat T nya itu 25. Berarti kan substitusi T sama dengan 25 ke H bersamaan HT, berarti kan H 25 sama dengan 200 kali 25 dikurangi 4 kali 25 kuadrat. 200 kali 25, 2 kali 25 50, nolnya ada 2, tambahin oleh 2 dikurangi 4 kali 25 kuadrat itu 625. Terus berarti tinggal itu 5000 dikurangi 4 kali 625 itu adalah 2500 sama dengan 2500. Itu jawabannya berarti yang C. Oke. Berikutnya nomor 13. Nomor 13 kita mencari grafik yang sesuai dengan persamaan ini ya. Oke, dengan persamaan ini. Seperti yang kita tahu atau perlu kalian tahu, di persamaan kuadrat ini, di fungsi ini ada koefisiennya ya, berarti kan ada a nya sini, berarti kan fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 5. Itu a nya itu di sini, a nya itu min 1, b nya itu 4, c nya itu 5. Oke. Kalau kita tahu a itu pengaruhnya dengan bentuk grafiknya. Kalau a nya negatif berarti bentuk grafiknya itu tengkurap atau tertutup. Kalau a nya positif itu bentuk grafiknya itu terbuka atau menghadap ke atas. Nah ini a nya negatif, berarti otomatis jawabannya itu kalau nggak B ya D. Tapi coba kita buktikan dulu. Yang pertama, ketika grafik memotong Y sama dengan 0, Y oke, memotong Y berarti X nya kita buat sama dengan 0. Berarti kita masukkan ke F, X sama dengan min X kuadrat plus 4 X plus 5 dong. Nah dari sini disubstitusikan X sama dengan 0, berarti F0 sama dengan min 0 kuadrat tambah 4 kali 0 ditambah 5, 0 kuadrat ya, 0 tambah 0 tambah 5, berarti Y nya itu sama dengan 5. Ketemu koordinat yang pertama itu 0,5, itu yang memotong sumbu Y nya. Yang kedua kita mencari yang memotong X ya, kita gunakan si persamaannya tadi, min X kuadrat tambah 4X ditambah 5. Itu biar mudah diselesaikan kita ubah ke bentuk yang positif ya, X nya ya, berarti kan semuanya dikalikan negatif 1, berarti kan jadi di X kuadrat min 4X min 5. Oke. Karena kita memotong X berarti Y nya itu sama dengan 0,
berarti tulis ini dong sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini kita bisa faktorkan, ya kan? Berapa kali berapa biar ketemunya x kuadrat min 4x min 5. Kita perhatikan yang belakang. Oh, yang depan dulu, x kuadrat otomatis ya x kali x kan, berarti x nya depannya semua ini. Kalau min 5 itu bisa min 1 kali 5 atau 5 kali min 1. Kita bisa coba pakai ilmu coba-coba dimasukkan ke sini. Oke. Tapi karena ini min 5 kali 1. Oke. Karena ini yang di tengah itu besar, negatifnya berarti otomatis kayak gini ya. Berarti sudah kan min 5 sama plus 1. Oke. Berarti kita punya dua persamaan lagi. Berarti yang pertama itu ada x min 5 sama dengan 0. Itu kita mau menghitung nilai x ya, mencari nilai x ya, berarti kita hilangkan persekitaran x nya itu ada min 5. Min 5 biar hilang itu dihadirkan plus 5. Berarti x min 5 plus 5 sama dengan 0 plus 5. Ini habis. X nya adalah 5. Oke. Yang kedua, x plus 1 sama dengan 0. Kita menghilangkan si plus 1 ini. Lawan dari plus 1 adalah min 1. Berarti x plus 1 min 1 sama dengan 0 min 1. Ini habis. X sama dengan min 1. Oke. Dari hasil ini, x sama dengan 5 ini, berarti ketemu lagi satu koordinat. X nya 5. Berarti koordinat yang kedua itu ada 5, y nya adalah 0 ya. Yang ketiga itu ada x nya itu min 1 sama y nya 0. Oke. Nah, kalau dari ketiga koordinat ini kan udah otomatis ketemu ya jawabannya. Oh, pasti yang D ini. Tapi misalkan ada apa ya? 12 masih tentang ini tentang luas daerah sekarang ya. Ini kalau diperhatikan ini ada sama-sama punya x, tapi ini ketambahan beda, ini plus 2, yang ini berarti plus 3 ya, yang sisinya ya. Berarti kalau luasnya ini diibaratkan sama luas persegi panjang. Rumusnya apa? Panjang kali lebar. Kita misalkan panjangnya itu ini x plus 2, lebarnya itu x plus 3, berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya x plus 2 kali lebarnya itu x plus 3, tinggal dikalikan. X kali x adalah x kuadrat, x kali 3 adalah plus 3x, 2 kali x adalah plus 2x, tambah 2 kali 3 adalah 6. Berarti x kuadrat tambah 5x tambah 6. Jawabannya yang D. Oke, nomor 11. Ini tentang nilai a kuadrat plus b kuadrat. A nya itu akar persamaan kuadrat ya. Dia kayak nomor berapa tadi? Akarnya berarti kan x kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0. Kalau diakarkan kan kayak gini kan, x kuadrat itu ya x kali x. Terus kita perhatikan angka yang belakang. Min 16 itu bisa 1 kali min 16, bisa min 1 kali 16, bisa juga min 2 kali 8, bisa juga 8 min 8 kali 2, bisa juga min 4 kali 4. Oke, kita coba nih pakai ilmu coba-coba. Mau pakai pasangan yang 1 kali min 16 dulu juga boleh, mau langsung pakai yang ini juga boleh, terserah mau yang mana. Nah, kita langsung saja karena kita perlu perhatikan juga yang tengah ini jawabannya min 6, berarti ketika dijumlahkan kedua faktor ini harusnya jawabannya min 6. Mana yang min 6 jawabannya? Itu yang ini ya, min 8 sama plus 2. Oke, berarti tinggal kita pakai yang min 8 sama plus 2. Dimasukkan ke sini min 8 sama plus 2. Oke. Setelah dari ini berarti tinggal dihitung dong nilai x-nya. Untuk faktor yang pertama itu alfa ya. Berarti kan x min 8 sama dengan 0, itu kita kan mau mencari nilai x nya, berarti kita menghilangkan angka di persekitaran x. Ada min 8, lawan dari min 8 adalah plus 8 ya kan. Berarti kedua ruas ditambah 8, x min 8 plus 8 sama dengan 0 plus 8. Habis tinggal x sama dengan 8. Ini alfa ya. Yang kedua adalah x plus 2 sama dengan 0. Kita menghilangkan si plus 2, lawan dari plus 2 adalah min 2.
X plus 2 min 2 sama dengan 0 min 2. Ini bicara tinggal X sama dengan min 2. Ini si beta. Yang disuruh adalah kita menghitung alfa kuadrat plus beta kuadrat. Alfanya itu adalah 8 kuadrat ditambah betanya itu adalah min 2 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, min 2 kuadrat itu 4. 68. Jawabannya yang A. Oke, berikutnya. Nah, ini persamaan kuadrat yang gini yang agak sulit ya, perlu lebih teliti. Oke, kita disuruh menentukan nilai P. Oke, kita perhatikan dulu si ini persamaan yang ini dulu. 2 alfa ditambah beta itu sama dengan 0. Agar lebih mudah menghitungnya, itu dibuat ke persamaan yang sama. Misal dibuat alfa semua atau dibuat beta semua ya. Tapi di sini saya akan membuat ke alfa semua. Jadi yang beta dijadikan alfa. Jadi kan menghilangkan si beta ini dengan menghadirkan lawannya. Lawan dari plus beta adalah min beta. Jadi kan 2 alfa plus beta min beta sama dengan 0 min beta. Berarti ini habis tinggal 2 alfa sama dengan min beta. Berarti nilai alfa, oh berarti nilai betanya itu adalah min 2 alfa. Oke, jadinya kita mencari betanya ya. Oke, berarti ketika alfa yang pertama ini perlu kita tahu alfa plus beta dulu kan, sama dengan alfanya itu ya alfa, tapi betanya diubah ke ini. Tadi kan udah dihitung nih, min 2 alfa sama dengan jawabannya min alfa. Berarti min alfa itu adalah min alfa itu P plus min 1 ya. Berarti min alfa sama dengan min P plus 1. Kalau alfa berarti P min 1. Oke, ketemu nih nilai alfanya. Sekarang tinggal mencari yang ini, perkalian. Berarti kan alfa kali beta sama dengan alfa kali betanya itu min 2 alfa. Berarti jawabannya itu min 2 alfa kuadrat. Itu menghasilkan si C, ya kan? Hasilkan alfa beta sama dengan C. Berarti kan ini kan min 2 alfa kuadrat sama dengan min 18. Ini C nya kan 18. C. Terus berarti kedua ruas sama-sama dibagi min 2. Berarti alfa kuadrat sama dengan 9. Berarti alfanya itu plus minus 3. Oke, dari soal kita diberi syarat itu A nya itu harus lebih dari B, ya kan? Berarti nilainya kita ambil yang mana? Oh, kita coba ya satu-satu ya. Untuk alfa sama dengan 3, berarti P min 1 sama dengan 3. P nya itu sama dengan 3 plus 1. P sama dengan 4. P. Untuk alfa sama dengan min 3, itu berarti P min 1 sama dengan min 3. Berarti P sama dengan min 2. Nah, berarti kita pakai kan karena nilai B nya tadi itu adalah yang ini, B nya sama dengan min 2 alfa, berarti otomatis nilai B nya harus agar yang lebih rendah kita menggunakan si alfa sama dengan min 3. Coba kalau min 2 kali min 3 berarti 6 ya. Jadi ini B nya lebih gede dong. Kalau yang min 3 berarti ini salah ya. Berarti kalau B nya min 2 alfa adalah min 2 kali 3 sama dengan min 6. Berarti kita pakai yang alfanya yang ini, yang pertama. Untuk alfa sama dengan
3 berarti P nya kehitung 4. Jawabannya yang C. Ini agak susah ya ini. Oke, selamat belajar syarat yang penting. Sekian.